Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai tenaga kependidikan dan kependidikan. Baik, sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya, yaitu Siti Nurhariza, dan yang kedua saya sendiri, yaitu Nurul Hamidah. Lalu, apa saja sih materi yang akan kami bahas pada hari ini? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai definisi pendidik dan kependidikan, tujuan tenaga pendidik dan kependidikan, tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan, kewajiban dan hak pendidik dan tenaga kependidikan, jenis-jenis tenaga kependidikan, dan yang terakhir adalah dimensi pengelolaan tenaga kependidikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Mohon disimak dengan baik ya teman-teman. Baik, yang pertama saya akan membahas definisinya terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih tenaga pendidik? Tenaga pendidik adalah orang yang memiliki kualifikasi untuk mengajar dan membimbing peserta didik, di mana mereka itu berperan langsung dalam proses belajar mengajar seperti guru di sekolah, dosen di perguruan tinggi, atau konselor yang membantu siswa memahami potensi dirinya, atau juga tutor yang memberikan bimbingan tambahan. Contohnya misal seorang guru bahasa Indonesia di SMA yang mengajari kelas sekaligus mendidik siswanya agar memiliki karakter yang baik. Jadi, tenaga pendidik bukan hanya mengajar ilmu, tapi juga membentuk sikap dan nilai peserta didik. Kemudian, yang kedua adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah orang-orang yang tidak mengajar secara langsung, tetapi mendukung kelancaran proses pendidikan. Mereka biasanya bekerja di bagian administrasi, tata usaha, pustakawan, laboran, atau staf keuangan sekolah. Contohnya, petugas tata usaha yang mengelola data siswa dan guru, atau pustakawan yang membantu menyediakan referensi belajar bagi peserta didik. Tanpa tenaga kependidikan, kegiatan sekolah tidak akan berjalan dengan tertib dan teratur. Yang ketiga, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Apa sih itu? Yaitu berarti semua kegiatan yang dilakukan sejak seseorang direkrut hingga berhenti bekerja. Prosesnya mencakup apa saja? Prosesnya itu mencakup dari perencanaan kebutuhan tenaga, perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, sampai pemberhentian. Misalnya gimana? Misalnya, seorang guru melakukan seleksi guru baru, memberi pelatihan peningkatan kompetensi, menilai kinerja setiap semester, lalu memberikan penghargaan bagi yang berprestasi. Tujuannya agar semua tenaga pendidik dan kependidikan bisa bekerja profesional dan berkontribusi maksimal pada kualitas pendidikan. Selanjutnya, tujuan utama dari tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan utama dari tenaga pendidik dan kependidikan bukan hanya untuk mengajar atau membantu jalannya sekolah saja, tapi lebih luas dari itu. Yang pertama, tujuannya adalah mempertahankan tenaga kerja yang cakap, bisa dipercaya, dan punya motivasi yang tinggi. Jadi, sekolah berusaha supaya guru dan stafnya tetap semangat, profesional, dan loyal terhadap tugasnya. Misalnya, dengan memberikan pelatihan, penghargaan, atau suasana kerja yang nyaman, supaya mereka betah dan terus berkembang. Selanjutnya, tenaga pendidik dan kependidikan juga berperan untuk memungkinkan organisasi mendapatkan tenaga yang berkualitas. Artinya apa? Artinya, proses rekrutmen harus dilakukan secara selektif supaya orang yang diterima benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Contohnya gimana? Contohnya, ketika sekolah membutuhkan guru TIK, mereka mencari orang yang bukan cuma bisa komputer, tapi juga bisa mengajar dengan metode yang menarik untuk siswanya. Kemudian tujuan berikutnya itu adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Maksudnya gimana? Jadi guru dan staf itu tidak boleh berhenti belajar. Sekolah biasanya mengadakan pelatihan, workshop, atau seminar supaya kemampuan mereka terus berkembang. Misalnya, guru mengikuti pelatihan kurikulum merdeka atau belajar teknologi pembelajaran digital supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Kemudian ada juga tujuannya untuk mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi. Hal itu berarti sekolah berusaha menciptakan cara kerja yang efisien, teratur, dan berfokus pada hasil yang terbaik. Contohnya, sekolah menerapkan sistem penilaian kinerja guru setiap semester agar semuanya itu bisa bekerja sesuai dengan target dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, tujuannya juga untuk mengembangkan praktik pengelolaan dengan komitmen yang tinggi. Maksudnya gimana? Maksudnya setiap tenaga kependidikan dan kependidikan diharapkan punya rasa tanggung jawab dan dedikasi yang kuat terhadap pekerjaannya. Misalnya gimana sih? Misalnya gurunya itu datang tepat waktu, kemudian menyiapkan pembelajaran dengan baik, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk siswanya. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan iklim kerja yang berharmonis. Gimana hal itu penting? Karena suasana kerja yang nyaman dan saling menghargai bisa membuat semua orang semangat. Misalnya, antara guru dan staf saling membantu, tidak saling menyalahkan, dan bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya, apa saja sih tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan? Yang pertama, tugas tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengawasan, serta pelayanan teknis yang menunjang proses pendidikan di satuan pendidikan. Mereka berperan penting agar kegiatan belajar mengajar berjalan tertib dan efisien. Contohnya, staf tata usaha yang mengelola data siswa dan guru, pustakawan yang menyediakan bahan bacaan, atau laboran yang menyiapkan alat praktik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Tanpa tenaga kependidikan, kegiatan sekolah akan sulit berjalan dengan baik. Sementara itu, tenaga pendidik memiliki tugas utama untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, serta memberikan bimbingan dan pelatihan kepada peserta didik. Sebagai contoh, misal seorang guru menyiapkan rencana pembelajaran, kemudian melakukan pembelajaran di kelas, mengevaluasi hasil belajar siswa, dan membimbing mereka agar berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Bagi pendidik di perguruan tinggi, tugas ini juga mencakup penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, tenaga pendidik dan kependidikan memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kewajiban dan hak tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, kewajiban. Kewajiban dibagi menjadi 3. Yang pertama, menciptakan suasana pendidik yang sesuai. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional. Yang ketiga, memberi teladan dan nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan. Yang kedua ada hak. Hak dibagi menjadi 5. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua ada penghargaan sesuai prestasinya. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan pengembangan kualitas. Yang keempat, pelindungan hukum. Dan yang terakhir, kesempatan untuk memperoleh sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan lainnya. Oke, materi selanjutnya yaitu D, jenis-jenis kependidikan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama dilihat dari jabatannya, yang kedua dilihat dari jenis tenaga kependidikannya, yang ketiga dilihat dari status. Pertama dilihat dari jabatannya, itu dibagi menjadi 3. Itu ada tenaga struktural yang artinya tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif. Yang kedua, tenaga fungsional yang artinya tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional. Dan yang terakhir ada tenaga teknis kependidikan yang artinya tenaga kependidikan yang dituntut kecakapan teknis secara operasional atau teknis administratifnya. Baik, yang kedua yaitu dilihat dari jenis tenaga kependidikan. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kependidikan yang artinya anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, tenaga pendidik yang artinya tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan fasilitator, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pengelolaan satuan pendidikan yang berisi kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, pimpinan sekolah, pimpinan satuan pendidikan di luar sekolah, dan termasuk pengelolaan sistem pendidikan. Dan yang ketiga itu dilihat dari statusnya, itu dibagi menjadi 4. Itu pertama ada pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua guru tidak tetap, yang ketiga
guru bantu, dan yang terakhir tenaga sukarela. Baik, materi selanjutnya yaitu dimensi pengolahan tenaga kependidikan, yaitu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, pengrekrutan tenaga kependidikan. Yang ketiga, mengetahui calon yang akan diterima. Yang keempat, pembinaan atau pengolahan tenaga pendidikan. Yang kelima, penilaian tenaga kependidikan. Yang keenam, kompensasi bagi tenaga pendidik. Dan terakhir, pemberitahuan tenaga kependidikan. Baik, yang pertama itu ada perencanaan tenaga kependidikan, yang artinya suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan terhadap jumlah dan kualitas tenaga kependidikan. Yang kedua ada pengrekrutan tenaga kependidikan, yang artinya usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Lalu yang ketiga ada menetapkan calon yang dapat diterima, yang artinya penetapan atas calon-calon yang akan diterima dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia atau bisa di bagian kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi untuk mengantarkan tenaga-tenaga kependidikan yang diperlukan kegiatan di penempatan, penugasan, dan orientasi. Baik, poin keempat, ada pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan, yang artinya usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan pengolahan organisasi dan jenjang pendidikan. Adapun prinsip dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama dilakukan untuk semua jenis tenaga pendidikan. Yang kedua ada berorientasi pada perubahan tingkah laku. Yang ketiga mendorong peningkatan kontribusi di setiap individu. Lalu yang terakhir mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi. Lalu poin kelima itu ada penilaian tenaga kependidikan, yang artinya usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, yang seberapa besar potensinya untuk berkembang. Baik, poin keenam yaitu kompensasi bagi tenaga kependidikan, yang artinya kompensasi ini merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Secara umum, kompensasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kompensasi langsung. Contohnya upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Lalu yang kedua ada kompensasi tidak langsung. Contohnya berupa asuransi kesehatan, fasilitas untuk rekreasi, dan sebagainya. Lalu poin ketujuh ada pemberhentian tenaga kependidikan, yang artinya proses yang membuat seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya atau fungsi jabatannya baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya karena beberapa alasan. Baik, dapat kita simpulkan bahwa melalui tenaga pendidik dan kependidikan merupakan unsur penting dalam keberhasilan proses pendidikan, sehingga diperlukan manajemen yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan juga tenaga pendidik dan kependidikan dapat dikelola secara efektif sesuai kompetensi masing-masing. Pengelolaan yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, profesional, dan produktif, sehingga tujuan pendidik dapat tercapai secara optimal. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Otot kawat tulang besi dikira cupu ternyata suhu. Cukup sekian presentasi dari kami. Ucapkan matur thank you. Bye bye.